Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, kita masih bisa melakukan perkuliahan daring pada mata kuliah Pengantar Fisika Modern dengan dosen pengampu Bapak Dr. Peprianto MPD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kami buat. Adapun anggota kelompok 8 yang pertama saya sendiri Halidatul Lisa, NIM 19231023, dan rekan saya Nadiatul Husna, NIM 19231032. Materi yang akan dibahas oleh kelompok 8 yaitu efek Compton dan produksi pasangan. Adapun pembahasan materi efek Compton dan produksi pasangan yaitu yang pertama pengertian efek Compton, yang kedua rumus dan contoh soal efek Compton, yang ketiga penerapan efek Compton, yang keempat pengertian produksi pasangan, dan yang terakhir adalah penerapan produksi pasangan. Pembahasan materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri yaitu pengertian efek Compton. Efek Compton adalah hasil penurunan energi atau peningkatan panjang gelombang dari foton yang mungkin merupakan sinar X atau sinar gamma foton. Nah, pada tahun 1923, efek Compton diungkapkan oleh ilmuwan Amerika yang bernama Arthur Compton yang melalui eksperimennya. Saat itu, ia melakukan eksperimen pembakaran sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Nah, hasil dari eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempeng tersebut, gelombang elektromagnetik akan mengalami hamburan. Nah, kejadian tersebut merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang datang dan yang terhambur adalah sama. Di sini, Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu sebagai bentuk materi. Hamburan Compton adalah hamburan inelastis foton yang bermuatan partikel bebas atau biasanya elektron. Hamburan Compton adalah contoh dari hamburan inelastis karena panjang gelombang cahaya yang tersebar berbeda dari radiasi insiden. Namun, asal efeknya dapat dianggap sebagai tabrakan elastis antara foton dan elektron. Efek Compton penting karena menunjukkan bahwa cahaya tidak dapat dijelaskan murni sebagai fenomena gelombang. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu rumus efek Compton dan contoh soal. Nah, dalam efek Compton terdapat beberapa rumus yang digunakan. Berikut merupakan beberapa rumus yang digunakan Compton, yaitu yang pertama, rumus dalam persamaan Einstein, di mana E sama dengan mc2 atau E sama dengan m c kecil c kecil, di mana E adalah energi yang satuannya joule, m adalah massa yang satuannya kilogram, dan c adalah kecepatan cahaya yang satuannya meter per sekon. Nah, yang kedua yaitu rumus energi foton Planck, di mana rumus yang digunakan yaitu E sama dengan Hf, P sama dengan Hf, P sama dengan H per lambda, di mana V adalah momen foton, F adalah frekuensi gelombang elektromagnetik, H adalah tetapan Planck, lambda adalah panjang gelombang foton, C adalah laju cahaya. Selanjutnya, rumus lainnya yaitu delta lambda sama dengan lambda aksen dikurang lambda sama dengan H M0 C1 dikurang cos theta, di mana lambda adalah panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan, lambda aksen adalah panjang gelombang sinar X setelah tumbukan, M0 adalah massa diam
elektron, H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya, theta adalah sudut hamburan sinar X terhadap arah semula. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal efek Compton. Pembahasan yang ketiga yaitu penerapan efek Compton. Penerapan efek Compton yang pertama yaitu spektroskopi gamma. Sinar gamma adalah sinar yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Sinar ini dihasilkan dari bahan radioaktif, sehingga untuk mengetahui keberadaannya perlu menggunakan alat detektor. Detektor yang digunakan untuk menangkap sinar gamma adalah null atau TI. Ketika sinar gamma dikenai detektor yaitu efek fotolistrik, efek Compton, dan bentuk pasangan, efek fotolistrik dapat terjadi pada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit K pada atom. Penerapan efek Compton yang kedua yaitu Compton teleskop. Teleskop Compton atau yang lebih dikenal dengan COMTEL adalah perkembangan dari teleskop pemancar Compton. Terdapat dua instrumen yang ada pada teleskop pemancar Compton. Pada tingkat atas, terdapat sebaran kosmik yang merupakan elektron dalam suatu sintalator menyebarkan sinar gamma Compton. Selanjutnya, di tingkat kedua, bahan sintilator tersebut menyerap foton tersebar yang membuat foton akan bergerak secara sendiri ke bawah. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya mengenai pengertian produksi pasangan akan dijelaskan oleh Nadiatul Husna. Kepada Nadiatul Husna dipersilahkan. Baiklah, saya Nadiatul Husna dengan NIM 19231032 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang produksi pasangan. Nah, produksi pasangan adalah proses yang dapat terjadi apabila foton membentuk atom di mana seluruh energi foton hilang. Dan dalam proses ini dua partikel terciptakan, yaitu elektron dan positron. Positron adalah sebuah partikel yang masanya sama dengan elektron, tetapi bermuatan positif. Produksi pasangan secara spesifik sering juga disebut sebagai energi foton yang membentuk pasangan elektron-positron dekat nukleus. Probabilitas suatu produksi pasangan dalam interaksi unsur foton meningkat dengan energi foton dan juga meningkat kurang lebih sama dengan angka atom yang dikuadratkan. Untuk foton dengan energi foton yang tinggi, produksi pasangan adalah mode dominan suatu interaksi foton dengan unsur. Jika foton mendekati suatu nukleus atom, energi dari foton tersebut dapat dikonversi menjadi pasangan elektron-positron, yaitu YY sama dengan E- ditambah E+. Energi foton dikonversikan menjadi partikel massa sesuai dengan persamaan Einstein, yaitu E sama dengan mc². Foton harus mempunyai energi yang lebih tinggi dari jumlah massa rehat energi dari sebuah elektron dan positron untuk sebuah produksi terjadi. Sebuah foton harus dekat dengan nukleus untuk memenuhi konservasi momentum. Karena sebuah pasangan elektron-positron yang diproduksi di ruang bebas tidak bisa memenuhi konservasi massa dan momentum. Karenanya, ketika produksi pasangan terjadi, nukleus atom akan menerima beberapa lontaran. Kebalikan dari proses ini adalah penghancuran elektron-positron. Selanjutnya yaitu penerapan produksi pasangan. Kali ini kami akan membahas tentang penerapan produksi pasangan pada brasiterapi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan brasiterapi. Nah, brasiterapi adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan pengobatan radiasi di mana sumber radiasi bersentuhan dengan tumor. Terapi ini berkontras dengan radioterapi sinar eksternal, di mana sumber radiasi berjarak 80-100 cm dari pasien. Dalam brasiterapi, distribusi dosis sangat bergantung pada hukum universe. Dalam brasiterapi, distribusi dosis sangat bergantung pada hukum universe kuadrat, karena sumber biasanya terletak pada volume suatu tumor.
Karena ketergantungannya dengan hukum tersebut, peletakan sumber radiasi sangatlah penting. Nah, dalam prosesnya, sebuah foton berinteraksi dengan inti atom, bukan lintasan elektronnya. Foton akan memberikan energinya ke inti, dan dalam prosesnya akan membentuk elektron bermuatan positif dan negatif. Elektron positif akan mengionisasikan sampai bergabung dengan elektron bebas. Cara ini menghasilkan dua buah foton dalam arah yang berbeda. Probabilitas produksi pasangan berproporsional dengan logaritma energi dari foton yang datang dan sangat bergantung pada nomor atomik materialnya. Probabilitas produksi pasangan berproporsional dengan logaritma energi dari foton yang datang dan sangat bergantung pada nomor atomik materialnya. Interaksi ini terjadi saat adanya rutinitas pengobatan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Nadiatul Husna. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.